Setelah suara yang luas dan kuat terdengar, tiga sesepuh klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Pada saat ini, ada banyak alat yang hadir di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang hanya dianggap dewasa setelah seseorang menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya bisa dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasa. Para ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun di tingkat kepala klan-klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan mengungkapkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Dou Sheng. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri, ada beberapa aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya merasakan pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Quan. Tiga sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Quan buru-buru berdiri ketika dia mendengar tangisan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk hormat kepada ketiga sesepuh. Tentu saja ada cukup banyak anak muda di dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang bisa mengadakan upacara dewasa mereka di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa itu beberapa kebanggaan memenuhi wajah Ling Quan. Seorang elder yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Piringan bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Quan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh cakram bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Quan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Elder dari klan Gu menganggukkan kepalanya saat melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras, Ling Quan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, kekuatan bintang 1 Douzun, garis keturunan kelas 6. Setelah diskusi di Dewan Tetua, dia dianugerahi tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar tangisan yang datang dari mulut Elder. Kegembiraan melintas di mata Ling Quan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang Elder memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Simbol misterius muncul di dahi Ling Quan dan cahaya keemasan melesat keluar, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6? Tato klan emas? Hal-hal apa ini? Xiao Yan sangat asing dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa. Tidak buruk bagi Ling Quan untuk mencapai kelas 6. Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah merangkum semua berbagai kondisi. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama saat kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melambung dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan Ling Quan ini adalah tato klan emas ketiga. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Iya. Dikabarkan bahwa itu nenek moyang klan Gu, yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Doudi, menciptakannya.
Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan 1 bulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara formal klan Gu. Tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan ilahi. Itu tidak pernah muncul di dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu. Sedangkan untuk tato klan pelangi emas, kemungkinan hanya ada 1 orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hehe, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Dousheng. Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Dousheng. Tentu saja, saya pikir ini juga akan cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul. Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tangisan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia melesat turun dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Lingkuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua tentara terendam hitam. Bintang 5 Douzun. Garis keturunan kelas 6. Berikan tato klan emas. Ketika Xiao Yan melihat bahwa itu bintang 5 Douzun ini, Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas. Dia merasa bahwa itu sulit untuk melompati tingkat tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Lingkuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena kekuatan mereka yang berbeda. Selanjutnya, setelah Lingkuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya telah melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai mengerti bahwa itu tingkat garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Shen, komandan pertama tentara terendam hitam, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan kelas 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena prosesnya yang panjang, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun. Gu Shen. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Gu Shen sedang berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Shen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan yang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan Elder. Setelah diskusi Dewan Penatua, Gu Shen memiliki teknik pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu, dia akan dianugerahi tato klan ungu emas. Elder yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Shen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Shen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di tentara terendam hitam sangat bagus. Ia bisa mengejar ketinggalan dengan 4 jenderal besar.
Oleh karena itu, Dewan Elder telah membuat pengecualian. Suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Shen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang menjelaskan banyak hal kepadanya. Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Shen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli. Memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sudah tua tetapi tidak menurun. Meskipun Gu Shen telah melebihi harapan dan memperoleh tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya tertuju ke tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyuman saat menghadapi tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa itu suhu tiba-tiba berubah sedingin es. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekelilingnya ini. Akhirnya, mereka diam di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit saat merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya level apa yang telah dia capai? Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk kepada ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Quan, Gu Shen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya lurus, tampak seperti tombak tajam panjang dengan udara dingin mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sebesar mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat hebat. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu wajar bahwa itu dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Piringan bintang setinggi 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Gu Yao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Giliranmu, Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh cakram bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, piringan bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya kuat yang terang keluar darinya. Banyak bintang terus muncul di cakram bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung gempar ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala mereka dengan takjub. Jelas, tes ini telah memuaskan mereka. Dia sebenarnya memiliki garis keturunan kelas 8. Dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Ketika nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak terduga bahwa Jenderal Gu Yao benar-benar menyusul nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda telah tumbuh? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat 8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok itu di alun-alun dan dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Gu Yao, Ling Quan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga mengungkapkan senyum langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, bintang 8 Douzun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tato klan ungu emas.
Tangisan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan Elder meletus dalam cahaya intens yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guiyao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya melelahkan douki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi Elder ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena. Cahaya terang di ujung pena akhirnya mulai perlahan melemah. Setelah tangan Elder klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Guiyao. Warna tato klan ungu emas ini jelas berkali-kali lebih dalam dari tato klan ungu emas di Gu Shen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guiyao andalkan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang Gu Shen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas, bisa dibandingkan dengan. Tato klan telah terbentuk. Guiyao, silakan pergi. Selanjutnya, Elder itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata Elder ini belum muncul ketika Guiyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Guiyao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Perbuatan. Xiaoyan, yang sedang duduk, segera mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Guiyao, terutama untuk Ling Quan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiaoyan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, persetujuan pihak lain diperlukan sebelum Anda dapat berdebat. Guiyao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang menusuk tulang terkunci pada seorang pemuda kurus tidak jauh dari sana. Dia acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa itu saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihatmu pada akhirnya akan mengandung ejekan dan belas kasihan. Aku saat ini mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja, apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan alam Gu sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara dewasa memungkinkan Guiyao untuk menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiaoyan mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya dikeluarkan oleh seseorang di bawah ini kepada seseorang di atas. Jelas, Guiyao berpikir bahwa itu orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiaoyan. Suos! Kata-kata Guiyao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, Suos. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata cukup banyak orang mengandung ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yao saya? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guiyao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk hemat dengan bocah ini untuk memberitahu dia bahwa itu yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Itu bahkan tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun. Beberapa sosok bersandar malas di tempat tinggi stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat menggambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. Tenang, selama dia bisa selamat dari serangan Guiyao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis dari luar ini? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi meringkuk mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, ini sepertinya cukup sulit. Ada sangat sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guiyao. Orang ini berani merebut targetku. Mudah-mudahan bocah itu akan mampu bertahan sedikit lebih lama.
Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di salah satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang sangat pucat. Dia mengejutkan anggota klan Hun yang Xiao yang telah berhubungan dengan saat itu, Hunya. Seperti yang diharapkan. Benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia menghela nafas pelan saat berbicara. Lagi pula, yang menyerang adalah Guyao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi nasib buruk. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya berbicara dengan lembut. Orang ini tidak tahu bagaimana datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Seorang bintang 5 Douzun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tetapi seorang jenius tingkat ini adalah hal biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut mengangguk saat dia berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Guyao. Dia adalah tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu, saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Guyao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa itu jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan bila dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Guyao bertindak. Semuanya ditentukan oleh apakah orang yang terlibat bersedia. Penatua berambut putih Gushan berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa itu Xiao Yan akan menderita begitu banyak penghalang saat dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika sampai pada masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Sukian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan bertarung atau mundur. Guyao menatap Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Guyao bersikap agresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa itu pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak dapat dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan bertarung atau mundur dan mencari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tapi tidak dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Xiao Yan. Xiao Yi merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Guyao. Meskipun dia percaya diri pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Guyao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah dingin Sun Er di sampingnya, yang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan pertarungan ini, saya akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatan saya kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan dia bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Guyao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk melangkah maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hehe, anak kecil benar-benar cukup berani. Cobalah untuk berhati-hati.
Orang tua saya akan turun tangan untuk membantu Anda jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa, karena Anda adalah murid Akademi Jiannan saya, Anda sebagian adalah murid dari saya yang lama. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam gu ini. Dari penampilan Mang Tianqi, tampaknya dia cukup senang Xiao Yan bisa menerima tantangan Gu Yao. Itu tidak menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah bahwa itu seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan douki seseorang? Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Gu Yao. Wajah dingin Gu Yao terangkat menjadi lengkungan samar saat dia melihat Xiao Yan berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, terlepas dari kekuatan Anda, penerimaan Anda telah melebihi harapan saya. Xiao Yan melirik jenius paling terkenal ini dari klan Gu. Rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus melepaskan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah dilemparkan dari es dingin. Aura dingin dipancarkan dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. Kamu harus menyadari alasan aku menargetkanmu. Alis Xiao Yan berkedut. Dia menatap Gu Yao dan perlahan menjawab, saya sadar. Namun, itu tidak berguna. Gu Yao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, aku bisa hanya membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba berubah sedingin es setelah kata terakhir Gu Yao terdengar. Rambut hitam dan putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Gu Yao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar digantikan oleh hikmat saat Gu Yao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa itu tidak ada seorang pun di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Gu Yao hari ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Jiama. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Doudi. Namun, Anda harus siap membayar harga berdarah jika Anda ingin membunuh saya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa menahan diri. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Douqi melonjak. Douqinya yang luas dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan tanpa akhir meletus dari mulut Xiao Yan. Berkeliaran tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap tenang seperti batu. Dia akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi. Ini adalah bakat yang bertahun-tahun berkeliaran telah memberkatinya. Ledakan. Douqi yang luas dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar aneh. Kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba menabrak ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya dengan keras meninju ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu, disertai dengan kekuatan pisau tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Perbuatan. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retak dengan cepat menyebar dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk beberapa segel sebelum menggunakan douqi mereka untuk mengisolasi kotak ini. Hem! Sebuah dengusan teredam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang.
Dia melirik tangan kanannya. Pada saat ini, 5 bekas luka cakar telah muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, sekarat tangannya berantakan berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan telah menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak dapat mencapai untuk bersaing dengan bintang 8 Guyao secara langsung. Buka segel gunung. Guyao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan sidik jari yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Buka segel gunung, segel membalik laut. Tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang keluar dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan douki yang sangat kuat, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang bergegas dari segala arah. Skyfire 3 perubahan misterius dilepaskan ke batasnya hanya dengan sebuah pikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak pada saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Xuan berat hitam gelap melintas dan muncul. Gambar penggaris padat muncul satu demi satu. Dalam waktu singkat, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan telah dipenuhi oleh gambar penggaris. Banyak jejak telapak tangan energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa yang berat tampaknya telah memicu rantai ledakan terus-menerus. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu seperti apa akhir yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di Central Plains, karena dia telah bertemu dengan jenius ini dari klan Gu. Ledakan. Ledakan yang luar biasa keras bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami membelah api. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penggaris berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba ditembakkan dari ujung penggaris. Akhirnya, ia bergegas menuju Guyao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya Dou skill dengan kekuatan seperti itu? Guyao hanya tertawa ketika dihadapkan dengan momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutup oleh es misterius sesaat kemudian. Menghancurkan. Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Guyao baru saja berteriak dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam cahaya api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak. Wajah Xiao Yan sedingin es. Segel tangannya berubah dan tangisan tajam terdengar. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Ledakan. Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang douki yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Sungguh Dou skill yang kuat. Anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan hal yang begitu kuat di bawah cahaya api, menyebabkan Guyao meremehkannya. Dia berhasil menangkapnya lengah. Cukup banyak ahli mengangguk pelan ketika mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat,
tetapi jika Guyao bisa dihabisi dengan mudah, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Ledakan. Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan saat badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Douqi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan cara yang bergejolak. Kamu telah mengalami banyak kesulitan, tapi terus kenapa? Saya memiliki garis keturunan Dou Di dan mempraktikkan ajaran sejati klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Hanya kualifikasi apa yang Anda, sebagai keturunan klan Xiao yang ditolak, harus melawan saya? Tangisan dingin tulang tiba-tiba meledak saat Douqi yang mengerikan meraung di langit. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram.